Tutur bumi itu adalah, saya mengartikannya atau mengibaratkannya itu, mantra terdalam dari setiap entitas yang bernama manusia Merinding. dalam lintasan semesta. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menuturkan sesuatu gitu, dan saya mencoba merekamnya dalam sebuah karya. Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Penetapan kain bebali menjadi wastra bebali 7 November 2020 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia bukan hanya membuat masyarakat Bali bangga, tapi kita juga masyarakat Indonesia bangga dengan wastra bebali. Begitu banyak narasi, begitu banyak cerita, adat istiadat, kearifan lokal, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang kita bisa pelajari dari wastra bebali. Hadir bersama kita Mbak Cok Isri Ratna Kora Sudarsana. Latihan tuh ngomongin dari tadi. Bagus ya? Benar ya? Nggak ada yang salah ya? Pas. Selamat datang di studio. Selamat datang. Selamat ketemu. Selamat ketemu. Ini langsung dari Arto. Bali? Langsung Mas. Langsung ke studio. Langsung ke studio. Waduh, terima kasih banyak. Kita senang sekali, dan kita sekarang ada beberapa kain ya di depan kita. Tapi sebenarnya saya jarang sekali mendengar istilah wastra bebali. Boleh cerita sedikit nggak sih sebenarnya apakah memang namanya dari awal bebali? Oke. Thank you dulu ya pertama kali ini. Terima kasih banget. Jadi Ratna diundang secara spesial. Saya merasa sangat tersanjung untuk bisa berada di sini. Jadi begitu masuk, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita ada satu frekuensi, itu akan terjalin sesuatu, dan hari ini terjadi. Satu hal yang membuat saya tertarik karena ketika tahun 2019, jadi secara resmi gitu pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kasih tugas ke Ratna untuk riset tentang wastra bebali. Ternyata wastra bebali itu adalah wastra, artinya kain yang dihasilkan karena seni tenun. Kemudian bebali itu artinya upacara. Jadi yang ada berdasarkan lontar itu adalah diartikan upacara. Nah, wastra bebali ini adalah wasra-wasra yang digunakan untuk upacara ataupun busana orang yang diupacarai ataupun pelengkap upacara. Jadi hias-hiasan pada saat upacara itu. Bentuknya seperti apa gitu kan, karena kita sering dengar tapi nggak tahu bentuknya yang kayak gimana. Dan itu terjadi di Bali ketika Ratna harus bertanya apakah tahu atau mengerti, enggak. Jadi mereka selalu mengatakan tidak, tapi kenapa ini wastra ada dan kenapa wastra ini dituliskan baik itu di prasasti ataupun di lontar-lontar gitu. Jadi ini kita bicara sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi turun-temurun, ya, tapi belum sempat didokumentasikan juga. Belum Mas. Jadi wastra sastra Ratna menyebutnya itu tuh ada dua jenis ya. Ada yang berbentuk lembaran. Kalau lembaran kita udah ngerti kali ya. Tapi ini berbentuk lingkaran. Jadi berbentuk bundar seperti ini. Ini tidak terputus. Jadi nggak ada potongan? Nggak ada. Dan ini teknik menenunnya berbeda dari yang biasa. Jadi ada satu teknik yang membuat perhitungannya sehingga ini tidak terputus seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini namanya wastra bebali bermotif nagasari gitu ya. Nagasari itu juga dari nama sebuah pohon. Nanti kita cerita lebih lanjut deh. Nah, ini wastra bebali yang sama tidak terputus juga gitu. Ini seperti ini, dan ini digunakan hampir di setiap tahapan upacara. Jadi upacara di Bali itu kita kenal ada 5 gitu ya. Kita menyebutnya dengan pancayatnya, terdiri atas manusayatnya. Jadi upacara yang untuk manusia, kemudian ada resiyatnya, ada butayatnya, ada pitrayatnya. Upacara inilah gitu yang menggunakan seluruh wastra bebali. Dari tulisan-tulisan yang ada di lontar, ternyata ada satu hal yang membuat kita itu seperti harus berinteraksi dengan diri kita sendiri. Jadi contohnya begini, pada saat upacara 3 bulanan bayi gitu yang menggunakan wastra bebali ini, itu bisa digunakan
wastra bebali dengan motif misalnya sekordi, kemudian ada motif tuhu batu, ada motif atu-atu dan sebagainya. Ada 10 kali di situ dituliskan. Tetapi jika kita tidak memiliki salah satu dari 10 yang disebutkan, dapat menggunakan wasra bebali atau wasra yang ada atau yang dimiliki oleh si tuan rumah gitu. Nah itu kan jadi kayak mentah lagi kan. Ternyata itu juga bisa jadi salah satu penyebab terjadinya degradasi akut sampai hilang gitu. Dan buat Ratna itu ada satu rekam jejak peradaban lah. Tapi gimana nih kita harus membangkitkan itu. Nah bersyukur Ratna bisa bertemu juga dengan beberapa orang yang memang masih mengetahui keberadaan wasra bebali. Ini di daerah mana berarti ketika menemukan sosok-sosok ini? Hampir seluruh Bali. Masih ada? Seluruh Bali ya. Artinya nggak jauh dari rumah juga sebenarnya masih ada yang mempraktekkan atau menjalankan tradisi ini? Ya, tapi mereka rata-rata hanya menggunakan wasra itu secara turun-temurun. Jadi mereka tidak memproduksi lagi karena kan mereka bisa. Nah, itu juga salah satu masalah kenapa itu bisa hilang gitu kan. Jadi ini kain lama berarti ya? Kain lama yang harusnya sebenarnya bisa diproduksi. Tetapi entah itu karena memang disuratkan atau dituliskan bahwa itu bisa digunakan artinya secara turun-temurun, maka ya sampai wasra itu rusak atau apa ya. Dan ada satu lagi bisa menggunakan wasra yang lain kan. Nah itu jadi dilematis akhirnya karena dilontar itu disampaikannya. Betul. Sehingga itu yang lama-lama ya jadi hilang. Nah ketika Ratna masuk ke ruang itu gitu, ke ruang research itu, wow, bukan yang Ratna lihat bukan secara material, tetapi ada message gitu di dalamnya. Jadi tiba-tiba saya berpikir, gila ya, cerdas sekali para tetua kita, para pandita kita untuk memilih medium tekstil sebagai salah satu sarana untuk dharma wacana gitu Mas. Betul. Jadi untuk menyampaikan hal-hal yang baik semua disisipkan dalam selembar wastra gitu. Kenapa nggak batu aja gitu kan? Terus pertanyaannya kenapa saya yang harus melakukan penelitian gitu ya? Karena sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai peneliti di bidang sustainable fashion, ini kayak temuan harta karun yang banget sangat luar biasa. Jadi sempat sebenarnya sebelum wasra bebali ini tahun 2005 Ratna udah research tentang Tenganan, terus kita ajukan 2014 ya Tenganan akhirnya mendapatkan indikasi geografis. Geographical indication. Ya. Kemudian 1 tahun kemudian dinobatkan lagi, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Itu riset Ratna bersama seorang profesor. Nah, ini kita bicara berarti selalu jadi bagian dari upacara. Betul. Upacara apapun. Nah ini salah satu upacara ini Mas, potong gigi. Kita di Bali menyebutnya dengan istilah mesangih. Jadi di upacara mesangih ini ada satu bagian gitu atau satu part di mana sebelum dipotong gitu ya sebagai syarat saja itu tidur di sini gitu. Ini tempat tidurnya sang moton gitu yang diupacarai. Nah, itu terdiri dari beberapa wasra bebali. Jadi kita lihat sebagai alasnya paling bawah itu sebenarnya ini nggak kelihatan nih. Itu ada selembar wastra yang namanya atu-atu. Jadi garisnya hampir seperti ini karena semua geometris ya. Jadi atu-atu itu memiliki arti adalah kuat seperti batu gitu. Menjadi si yang diupacarai lapisan itu paling bawah. Ya, itu diharapkan menjadi seperti itu. Kemudian selimutnya namanya kita menyebutnya dengan selulut. Jadi songket selulut yang artinya cinta kasih. Sehingga orang yang diupacarai itu agar memiliki cinta kasih gitu. Kemudian songket kumala ini juga sama, artinya juga cinta kasih dan diharapkan seperti itu. Kemudian di bagian kepala jadi ada songket dulu, kemudian di atasnya ada wasra bebali gringsing yang kita tahu double ikat di Tenganan. Kemudian di atas itu ada wasra bebali juga yang namanya atu-atu hampir sama dengan sugi rendah. Jadi untuk membuat si yang diupacara itu harus kayak low profile, membumi itu message-nya.
Nah ini kita lihat ini adalah wasra bebali yang sebelah ini ya, yang di atas kerbau. Itu digunakan dalam upacara pitriyatnya atau upacara orang meninggal, Mas. Salah satu rangkaian di Nusa Penida. Jadi menggunakan cepuk khas Nusa Penida. Kemudian yang ini wasra bebali yang kita lihat itu juga seorang wanita pada upacara 3 bulanan bayi untuk menggendong istilahnya diilustrasikan gitu dengan menggunakan misalnya timun yang dilapisin dengan wasra bebali juga, terus kemudian digendong. Nah itu diibaratkan si sang bayi tadi gitu. Apa filosofinya melingkar versus tidak melingkar? Melingkar itu sebenarnya kalau Ratna lihat adalah menahan rasa. Jadi ceritanya begini, ketika bayi itu telah merasakan sesuatu atau bisa menangkap sesuatu dari seluruh rasa yang ada, maka diperlukan untuk membentenginya gitu ya. Nah ini juga digunakan sebagai arti untuk membentengi diri gitu. Jadi menekan rasa emosi, menekan serakah dan semua. Kita mengenalnya dengan kata satripu. Ada 6 rasa itu. Ini yang lembaran. Ini yang berbentuk lingkaran. Tapi karena ini usianya udah di atas 100 tahun ini. Wow. Ini kebetulan wasra ini lagi dipamerkan di Museum Tekstil Indonesia. Ratna tuh bisa lihat misalnya ini 100 tahun, ini baru, itu bisa kelihatan dari... Kelihatan Mas, dari ininya juga, dari materialnya. Jadi material yang digunakan pada waktu zaman dulu tentu menggunakan benang yang masih dipintal dengan tangan. Jadi masih handspun gitu. Belum menggunakan, setelah tahun 42 baru kita menggunakan teknologi dari Jepang sehingga bisa menyisir benang itu lebih halus lagi gitu. Wasra bebali itu punya syarat gitu. Salah satunya Mas Arto bahwa harus menggunakan misalnya material dari berbahan katun yang benangnya jadi kalau kita menggunakan mungkin polyester itu coret deh gitu. Kemudian pewarnanya juga menggunakan pewarna alam gitu yang didapat dari daerah-daerah sekitar. Dan tentu saja kan meneliti atau mungkin memahami hal-hal seperti ini juga nggak sembarang orang ya, perlu ada panggilan. Sekarang kalau kita tarik balik agak sedikit personal pribadi ya, apa yang kemudian mendorong Mbak Ratna untuk melakukan ini? Apa hubungannya peran keluarga misalnya untuk melakukan ini, dan pada akhirnya kemudian ketika ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya tentang pemajuan kebudayaan, ini kemudian juga menyambut dari apa yang mendorong dari sisi pribadi dan keluarga. Apa yang kemudian menghubungkan itu semua? Jadi Papa Ratna itu seorang tentara, kemudian Mama Ratna itu seorang ibu rumah tangga, tapi yang mereka dua-dua mencintai seni. Kita lahir dari keluarga seni. Dan Papa itu selalu mendidik saya menjadi mungkin wanita yang agak keras gitu ya. Maksudnya keras itu bukan kita tumbuh di lingkungan yang boleh dikata manja. Feodal itu masih lengket banget gitu kan. Tapi Papa menuduhkan Ratna umur 16 tahun nih Mas Arto. Jadi yang wanita yang harusnya masih suka jalan-jalan ke mall gitu tiba-tiba dapat bahasa apa yang bisa kamu andalkan after 10 years, dia bilang. Apa yang kamu bisa andalkan dengan 10 tahun ke depan dengan kamu punya kasta gitu dalam tanda kutip. Sebagai kasta yang tinggi. Nothing, so fight it. Jadi pertarungkan hidup kamu. Kalaupun orang akan menyebut kamu atau memaknai kamu sebagai seorang yang memiliki garis keturunan yang berbau feodal, itu bukan karena nama kamu gitu, tapi apa yang kamu lakukan. Dan itu kebawa Mas. Saya jadi usia 16 itu langsung paham tuh kata-kata itu. 16 tahun Mas. dan pada akhirnya ya itu juga yang saya tulis di disertasi saya. Itu satu statement itu yang membalikkan gitu ya cara pandang saya terhadap hidup. Apa yang bisa kamu buat untuk Indonesia gitu. Kamu jangan komplain aja. Jadi coba deh kamu punya generasi emas Indonesia gitu. Dan karena Ratna seorang pendidik, jadi ya seberapa besar kamu bisa meradiasi. Akhirnya Ratna terpantik untuk membuat sebuah karya yang saya namai Tutur Bumi. Tutur Bumi itu adalah saya mengartikannya atau mengibaratkannya itu mantra terdalam dari setiap entitas yang bernama manusia dalam lintasan semesta.
Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menuturkan sesuatu gitu. Dan saya mencoba merekamnya dalam sebuah karya. Ini buku, tulisan, catatan, coretan. Ini buku adalah seluruh pemikiran Ratna pada waktu Ratna membuat Tutur Bumi. Jadi 6 karya pertama di Tutur Bumi ini adalah diibaratkan siklus kehidupan, yaitu Janma, dalam bahasa Sanskerta artinya yang akan dilahirkan ke dunia. Ya. Kemudian yang kedua adalah Atarwa, yang berarti mantra penolak bala. Kemudian ada Saktika, ada Rawikara, seberkas sinar mentari. Kemudian ada Taraka, yang artinya adalah bintang bermata bintang. Dan yang terakhir adalah Jarih. Jarih itu adalah dalam bahasa Kawi artinya mumi. Tetapi mumi yang saya maksud di sini bukan dalam konteks mati body, tapi bagaimana ketika pikiran itu terhenti dalam satu fase dan merekam segala sesuatu yang saya harapkan itu ada yang positif. Gitu. Dan bentuknya adalah sebuah busana art fashion. Wow, kita punya contohnya kali ya? Boleh dibantu. Wah. Jadi seperti ini. Nah, ini salah satunya. Ini adalah Rawikara. Jadi konsepnya itu Ratna adalah bolak-balik gitu ya. Di dalam ini Ratna menggunakan material kaliko atau belacu yang diproduksi di Indonesia. Jadi ini nggak kemana-mana. Ini semua dibuat di Indonesia. Kemudian ini saya memiliki konsep selalu itu adalah menggunakan dua. Jadi yang pertama, yang sebelah ini adalah wastra bebali yang ada namanya. Ini bernama Saudan. Saudan itu dari Nusa Penida, yang mana kain ini digunakan untuk upacara 3 bulanan bayi di sana. Ya. Kemudian yang ini adalah wastra Bali, wastra yang ditenun di Bali. Rawikara berartikan berkas sinar matahari dalam bahasa Sanskerta. Karya art fashion Rawikara teraplikasi dalam wastra Saudan yang dikombinasikan dengan kain tenun alam. Jadi ini adalah karya yang buat saya seperti kalau ada 6 ini di tengah-tengah gitu Mas. Jadi dia juga menjadi satu kayak power gitu ya, sesuai dengan bahasa mentari itu. Berikutnya nggak berhenti sampai di situ. Saya ingin membuat sesuatu yang replika. Jadi bisa dinikmati oleh para kaula muda kita. Semua basis research adalah seni-seni langka yang ada di Bali, khususnya tidak menutup kemungkinan yang ada di Indonesia. Nah ini saya terpantik, ini semuanya dari seutas benang ya Mas Arto. Kain ini bukan mendadak udah jadi meteran gitu. Dan di sini saya terinspirasi dengan seni langka, yaitu di daerah Jemberana. Itu ada sepasang kapal yang namanya kapal Slerek. Jadi merupakan artefak terapung yang masih ada dan kita miliki itu sepasang laki perempuan. Jadi selalu berpasangan ketika menangkap ikan di laut. Saya dan paham ini sekarang. juga. Jadi semua wastra-wastra bebali yang kemarin diteliti, dipelajari, dihidupkan kembali, itu kemudian diolah, diciptakan dalam bentuk yang lebih modern sehingga kemudian penggunaannya bisa menjadi lebih daily. Betul. Dan kemudian menjadi bagian dari budaya masyarakat sendiri ya. Yaitu pemajuan kebudayaan itu Mas. Pelestarian, pengembangan. Karena nggak mungkin bisa berhenti hanya sebagai kain yang dikoleksi gitu kan. Betul. Yang itu ada sendiri kan. Kita sudah memberikan ruang untuk si penikmat itu. Kemudian kita memberikan pengetahuan baru kepada generasi muda kita. Dan yang ini adalah tinggal kita memproduksi untuk kebutuhan upacara kita. Seberapa sulit memproduksi ini semua? Dengan kemampuan para penenun yang sekarang ada di Bali. Sebenarnya yang paling kita butuhkan itu adalah waktu, Mas. Karena sepandai-pandainya, secepat-cepatnya kita menenun kan nggak mungkin kita. Saya lupa tanya mesin. Kalau yang kain ini berapa lama? Yang ini kira-kira semingguan. Oke. Itu kita bicara 2 meter? No, satu lingkaran itu. Oh, satu lingkaran itu. Dia membuatnya satu lingkaran itu satu gitu Mas. Kalau kain kan umumnya berapa? Dia bisa berapa meter. Kalau yang ATBM itu bisa sampai 20 meter. Ya. Gitu. Kalau yang ini? Kalau yang itu karena kita pakai mesinnya kan mesin cak-cak Mas, yang masih pakai gitu ya. Sehingga jadinya paling banyak sekitar 3 atau 4 lembar saja. Dalam satu apa istilahnya satu gulungan itu. Tapi lebih dari seminggu dong.
Oh banget, kalau yang itu lebih lama. Ini yang kecil aja sekitar itu. Seminggu. Jadi kalau itu mungkin kita ngambilnya sekitar sebulan gitu ya Mas ya, atau paling banyak 3 minggu lah. Karena ini ada sambungannya Mas Harto. Itu seperti songket. Jadi bukan satu lembar gitu. Karena kita menggunakan mesin cak-cak yang hanya lebarnya tidak paling lebar sekitar 60 cm, otomatis kita harus buatnya 2 kan? Ya. Gitu 2, dan itu memakan waktu. Jadi jangan ketika itu jadi terus orang-orang menilainya bahwa ini mudah karena kan mindsetnya mesin gitu. Ya, Jadi itu. Saya juga tertarik sama buku ini sih ya. Kayaknya buku ini tuh buku lama, buku yang memang melewati proses waktu, dan kenapa agak coklat-coklat gitu? Jadi Ratna salah satu bentuk konsistensi Ratna dalam mengimplementasikan konsep tutur bumi itu adalah yang pertama itu adalah menggunakan tekstil yang namanya wastra bebali, kemudian satu lagi tekstil yang namanya wastra Bali, artinya wastra yang ditenun di Bali. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan pewarna alam dan untuk yang dilukis tadi. Kemudian satu lagi, Ratna menggunakan pewarna teh buatan Indonesia. Teh yang Ratna gunakan adalah teh yang udah expired. Derajat tertentu menghasilkan warna yang berbeda. Ya, jadi di buku ini juga ada tadi ulasan tentang konsep tutur bumi yang terinspirasi dari 3 bulanan, kemudian nama-nama dari karya 6 dengan jabarannya, kemudian di sini terdiri dari material-material yang digunakan gitu pada waktu membuat karya. Nah, coba kita dengerin. Janma yang artinya adalah yang akan dilahirkan di dunia. Menggunakan wasra bebali saudan, Atarwa. Berarti mantra penolak bahaya dalam bahasa Sanskerta. Yang ketiga adalah Saktika, karya art fashion Saktika terimplementasi dalam perisai diri entitas manusia. Kemudian Rawikara, berkas sinar matahari menembus pikiran-pikiran yang terbentuk akibat sensorik panca indera. Kemudian Taraka, kesederhanaan bentuk luar karya art fashion Taraka mengadopsi keberadaan bintang di kejauhan dengan ketajaman sinar menembus pikiran entitas manusia. Jadi yang terakhir itu adalah Jarih. Jarih adalah fase kehidupan manusia dalam kebekuan pikiran. Berhenti tanpa daya, menghentikan pikiran tanpa pernah berhenti, adalah kebekuan yang tersadari. Itu adalah sesuatu yang dan nggak bisa dipakai selalu Senin nyawai. sampai Sabtu ya. Jadi kayaknya harus ada double ya. Jadi seperti itu. Mbak Ratna, apa pesan yang ingin disampaikan, apa yang mau dituju dalam beberapa tahun ke depan ya dengan semua yang dilakukan ini? Jangan pernah berhenti ya untuk menjadi kreatif, dan jangan pernah takut untuk tidak menjadi berhasil gitu. Jadilah emas gitu untuk Indonesia. Demikian bincang-bincang kita dengan Mbak Ratna yang begitu dalam ya membahas soal wastra, dan kita tentu saja akan mengundang lebih banyak lagi sosok yang akan membahas begitu indahnya Indonesia dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan program Podcast Nusantara di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan selalu terus cintai negeri ini. Sampai jumpa di program berikutnya, Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.